Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita rahmat karunia-Nya sehingga kita masih dapat melakukan aktivitas kita sehari-hari. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi suri teladan bagi kehidupan kita sehari-hari. Nah, perkenalkan, nama saya Dewi Aprilia Wardanisyam dengan NIM 20700119018, mahasiswi dari jurusan Pendidikan Matematika Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Insya Allah pada video kali ini saya akan membahas tentang bujur sangkar Latin dan bujur sangkar Latin ortogonal. Untuk itu mari kita simak materinya. Oke, kita masuk ke materi bujur sangkar Latin. Definisi bujur sangkar Latin. Bujur sangkar Latin ordo N adalah jajaran dari N objek. Biasanya dipakai bilangan 1, 2, 3 sampai N. Berbentuk bujur sangkar yang diatur menurut N barisan dan N kolom. Sedemikian hingga setiap objek muncul tepat satu kali di setiap baris dan setiap kolomnya. Nah, berikut adalah contoh bujur sangkar Latin ordo 2, ordo 3, dan ordo 5. Nah, kita bisa lihat masing-masing dari bujur sangkar Latin ini, setiap baris dan setiap kolomnya sudah sesuai dengan definisinya, bahwa setiap objeknya itu muncul tepat satu kali di setiap baris dan setiap kolom. Nah, untuk memahami pentingnya belajar bujur sangkar Latin, kita ikuti uraian berikut. Nah, terdapat sebuah eksperimen yang dirancang untuk menguji efek dari 5 obat terhadap pasien. Misalkan obat-obat tersebut dilabel 1, 2, 3, 4, dan 5. Pilih 5 subjek dan setiap subjek diberi satu macam obat yang berbeda. Subjek-subjek tertentu mungkin saja alergi atau malah kebal terhadap pengaruh jenis obat tertentu. Sehingga kalau rancangan tidak tepat, maka kesimpulan dari eksperimen bisa saja menyimpang. Nah, berikan setiap subjek setiap jenis obat selama 5 hari berturut-turut. Jadi misalnya seperti ini ya. Kita ambil 5 hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kemudian kita ambil subjek sebanyak 5, misalnya pasien A, pasien B, pasien C, pasien D, dan pasien E. Nah, kemudian ini 1, 2, 3, 4, 5 ini obat-obatnya. Nah, ini belum bisa dikatakan bujur sangkar Latin. Nah, kemudian hari di mana satu jenis obat diberikan dapat mempengaruhi hasil. Misalnya seorang pada hari Senin melakukan sesuatu, tidak memberi respon yang baik terhadap pemberian obat pada hari Senin. Begitu juga obat yang dimakan pada hari sebelumnya mungkin mempengaruhi hasil dari obat-obat yang diberikan pada hari-hari berikutnya. Jadi pemberian obat-obat kepada setiap subjek dalam urutan yang sama akan memberikan hasil yang bias. Maka dibuatlah rancangan yang berbentuk bujur sangkar Latin ordo 5. Salah satu kemungkinan adalah tampak pada tabel berikut. Nah, jadi di sini kita sudah kita sudah menyusun obat-obatnya. Kita sudah susun angka-angkanya sehingga terbentuklah bujur sangkar Latin seperti ini. Jadi setiap harinya itu setiap pasien meminum obat yang berbeda. Nah, bujur sangkar Latin ordo N untuk setiap bilangan asli lebih dari 1 itu seperti ini rancangannya. Jadi kita bisa, kalau misalnya ada bujur sangkar Latin ordo N, seperti ini susunannya. Atau lebih jelasnya di sini ada contoh. Misalkan kita punya bujur sangkar Latin ordo N, ordo 4 misalnya.
Jadi ordo 4 maka n-nya itu sama dengan 4. Nah, susunannya seperti ini. Jadi seperti digambarkan tadi, maka n itu kita taruh di sini. Jadi n sama dengan 4. Kemudian di sini 3 itu didapatkan dari n kurang 1. Kemudian 2 didapatkan dari n kurang 2. Dan di sini 1 kita dapatkan dari n kurang 3. Begitu juga untuk kolomnya. N kurang 2 itu sama dengan 2, n kurang 1 sama dengan 3, kemudian n sama dengan 4. Seperti itu ya penyusunannya, sampai memenuhi setiap kolom dan setiap baris untuk bujur sangkar Latin ordo n. Nah, bujur sangkar Latin ini mula-mula diperkenalkan oleh Fischer pada tahun 1926 untuk merancang eksperimen-eksperimen dalam bidang pertanian. Nah, beberapa contoh aplikasi dari bujur sangkar Latin dapat dilihat pada Cox pada tahun 1958, Brang and Federer pada tahun 1953, dan Box pada tahun 1978. Nah, bujur sangkar Latin cocok dipakai jika terdapat dua faktor, misalnya subjek dan hari, mobil dan posisi roda, atau baris dan kolom. Dan kita ingin mengontrol kedua faktor tersebut. Nah, seperti itu ya untuk bujur sangkar Latin. Nah, kemudian yang kedua, bujur sangkar Latin ortogonal. Definisi bujur sangkar Latin ortogonal. Misalkan A sama dengan AIJ dan B sama dengan BIJ adalah bujur sangkar Latin atau BSL. Nah, di sini AIJ itu maksudnya elemen bujur sangkar Latin A, baris ke I, kolom ke J, dan elemen bujur sangkar Latin B, baris ke I, kolom ke J, yang berlainan dengan derajat n kali n. Kedua persegi tersebut dikatakan saling ortogonal jika terdapat n pasangan terurut atau AIJ, BIJ yang berbeda atau tidak berulang. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Nah, di sini ada dua bujur sangkar Latin. Nah, kalau kita pasangkan anggotanya yang sesuai dengan posisinya masing-masing, maka kita dapatkan 1,2, 2,1, 3,3, 2,3, 3,2, 1,1, 3,1, 1,3, dan 2,2. Nah, setelah kita pasangkan seperti ini, kita perhatikan bahwa tidak ada pasangan yang berulang. Tidak ada pasangan yang berulang atau sama. Maka bisa kita simpulkan bahwa kedua BSL ini adalah BSL yang saling ortogonal. Kemudian kita lihat contoh berikutnya lagi. Perhatikan kedua BSL berikut ini. Nah, kita pasangkan juga sama seperti contoh sebelumnya. Kita pasangkan sesuai letaknya. Jadi 1,4, 4,1, 3,3, 2,2 dan seterusnya sampai terakhir 1,1. Nah, kita lihat di sini ada warna hijau 4,1, kemudian 2,4, 1,3, 2,2. Nah, ini yang dikasih warna ini adalah pasangan-pasangan yang berulang. Jadi karena kedua BSL ini memiliki beberapa pasangan terurut yang sama atau berulang, sehingga kedua BSL ini kita katakan tidak saling ortogonal. Nah, secara umum, jika A1, A2, A3 sampai seterusnya sampai AN adalah anggota himpunan BSL dengan derajat n kali n yang saling ortogonal, maka dikatakan keluarga bujur sangkar Latin ortogonal atau KBSLO. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke contoh. Davis pada tahun 1945 memakai sepasang BSLO untuk membandingkan 4 macam bahan bakar.
Satu mobil digunakan untuk menguji bahan bakar mana dari keempat bahan bakar tersebut yang paling ekonomis. Setiap pengujian atau tes menempuh rute yang sama sepanjang 20 mil. Untuk menghilangkan kemungkinan bias yang disebabkan oleh pengemudi, digunakan 4 pengemudi yang berbeda. Dan untuk mengurangi efek-efek yang ditimbulkan oleh kondisi lalu lintas, percobaan dilaksanakan pada hari-hari yang berbeda dan pada 4 waktu yang berbeda per hari. Dengan demikian, di samping terdapat 4 macam bahan bakar yang akan dibandingkan, terdapat klasifikasi unit-unit percobaan, yaitu pengemudi, hari, dan waktu-waktu yang berbeda per hari. Kalau 2 klasifikasi kita dapat menggunakan sebuah BSL, tetapi 3 klasifikasi memungkinkan kita menggunakan sepasang BSL yang saling ortogonal. Hal ini memungkinkan kita merancang percobaan sehingga diperoleh perbandingan berimbang. Artinya setiap merek bahan bakar digunakan sekali setiap hari, sekali oleh setiap pengemudi, dan sekali setiap waktu per hari. Nah, rancangan dibuat sebagai berikut. Setiap hari itu sebagai barisnya dan setiap waktu per hari itu sebagai kolomnya. Kemudian tipe bahan bakar untuk BSL pertama dan pengemudi untuk BSL kedua. Nah, jadi seperti ini penampakannya. Jadi seperti ini penampakan BSL-nya. Jadi yang bagian A itu rancangan BSL untuk tipe bahan bakar dan bagian B itu BSL untuk pengemudi. Nah, ini tadi barisnya itu adalah hari ya. Jadi kita ambil 4 hari, misalnya Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Kemudian kolomnya itu 4 waktu berbeda di hari itu ya. Jadi hari Senin misalnya time 1, time 2, time 3, time 4 timer ya. Nah, setelah kita buatkan seperti ini, kita buatkan rancangan BSL-nya, kita pasangkan. Jadi 1,1, 4,2, 2,3, 3,4 dan seterusnya sampai 2,1. Nah, jadi kita bisa lihat ya di sini, maka kedua BSL ini saling ortogonal. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan untuk materi bujur sangkar Latin dan bujur sangkar Latin ortogonal. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.